Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas semua limpah rahmat dan kasih sayangnya. Salam dan salawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Kembali bersama saya Dr. Radodendra SSI MSc, kita terus mengabdi pada dunia maya dengan terus membagikan konsep-konsep pemikiran, ilmu pengetahuan berupa bedah riset artikel, teori pembelajaran dan yang lain sebagainya dengan satu tujuan untuk mencerdaskan, memandirikan riset mahasiswa Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan bercerita dengan suatu topik yang menarik, yaitu Feng Shui ala statistika, keberuntungan toko di masa yang akan datang menggunakan teori rantai Markov. Pembahasan ini muncul ketika kita belajar mata kuliah rantai Markov dengan mahasiswa, di mana mahasiswa kita memiliki ide cemerlang untuk menggunakan aplikasi rantai Markov, terutama pada bab stationary distribution, untuk melihat kecenderungan keberuntungan toko yang bersebelahan dengan aktivitas penjualan benda yang sama, yaitu benda yang kita sebut dengan pakaian. Jadi Feng Shui merupakan suatu tradisi Cina untuk melihat keberuntungan suatu tempat, suatu rumah, toko dan sebagainya dengan menggunakan praktek-praktek tertentu. Nah, di sini kita sebagai orang matematik tentu ingin mencoba memberikan aplikasi-aplikasi inovasi suatu teori perkuliahan bagaimana dapat lebih berwarna lagi menjawab permasalahan-permasalahan yang akan datang atau permasalahan-permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, oleh sebab itu melalui perkuliahan proses stokastik terutama dalam pembahasan bab rantai Markov, kita akan menggunakan konsep stationary distribution untuk melihat keberuntungan toko di masa yang akan datang. Jadi kita sebut konsepnya Feng Shui ala statistika. Feng Shui. Nah, sebagai teori, sebagai pembuka, permasalahan pembuka, kita dapat melihat dalam suatu mall atau pusat perbelanjaan, itu sering sekali suatu deretan mall itu terdiri dari pedagang-pedagang dengan penjualan yang sama, ya sama-sama objek yang dijual, pakaian mungkin dan seterusnya. Nah, konsepnya kita batasi untuk dua toko saja. Dua toko yang bertetangga, sama-sama menjual pakaian, lalu kita akan mengintip pada masa yang panjang itu yang akan datang, kira-kira konsumen akan lebih besar peluangnya atau persentasenya berbelanja di suatu toko di antara dua toko tersebut. Jadi konsepnya jelas, kita akan coba memberikan pandangan bagi pemilik toko bahwa di masa yang akan datang persentase toko ini untuk orang melaksanakan aktivitas membeli itu tentu berbeda di mana besar atau di mana yang paling sering orang belanja. Nah, konsep ini kita sebut dengan konsep rantai Markov dengan menganggap ada dua state di sini. State pertama adalah state toko A yang akan kita beri kode dengan 0. Lalu ada state toko B yang kita beri dengan kode 1 nantinya. Lalu di sini bagi mahasiswa yang telah belajar rantai Markov tentu tahu artinya diagram transisi. Kalau kita lihat tanda panah dari toko A ke toko B artinya konsumen masuk di toko A, belanja di toko B. Jadi kalau ada tanda panah dari B ke A, itu artinya masuk di toko B, belanja di toko A. Jadi kalau dari toko A ke toko A, di sini ada dari toko A ke toko A, artinya konsumen masuk di toko A, belanja di toko A. Lalu kalau kita lihat dari B ke B, artinya adalah konsumen masuk di toko B dan belanja di toko B.
Nah, ini adalah suatu konsep yang kita sebut dengan konsep diagram transisi yang melibatkan dua state, state kosong untuk toko A dan state 1 untuk toko B. Nah, selanjutnya yang dilakukan oleh mahasiswa adalah mencari data selama 1 bulan. 1 bulan mereka mencari data. Jadi didapati bahwa di sini ada angka 50. Angka 50 itu artinya masuk di toko A, belanja di toko A ada 50 orang. Sedangkan 01 masuk di toko A, belanja di toko B 125 orang. Sedangkan baris kedua masuk di toko 1 atau di toko B, belanja di toko A 70 orang. Sedangkan 86 adalah masuk di toko B, belanja di toko B. Nah, ini adalah data selama 1 bulan yang kita cobakan agar mahasiswa mencari data ke lapangan. Nah, hal ini kita akan lakukan untuk memberikan gambaran pengayaan materi tentunya agar matematika ini lebih berwarna lagi. Nah, setelah data ini dapat, lalu kita dapatkan matrik transisi. Jadi kita dapatkan matrik transisi rantai Markov seperti berikut. Nah, ini matrik A, matrik transisi. Baris pertama itu 50/175 dan 125/175. Baris kedua 70/156 dan 86/156. Ingat konsep matrik rantai Markov ini adalah jumlah barisnya harus 1. Jadi kalau kita jumlahkan 50/175 tambah 125/175 itu 1. Baris kedua juga 70/156 ditambah dengan 86/156 yaitu 1. Nah, kita sudah dapatkan matrik rantai Markov nih. Kita sudah tahu konsepnya. Nah, yang dikatakan stationary distribution ini dalam jangka waktu yang panjang, di mana nilai matriks tadi dalam suatu baris tadi tidak akan berubah lagi. Tidak akan berubah lagi setiap barisnya nilai-nilai matrik tersebut. Nah, masalah konsep stationary ini silahkan simak di Rado Institute, ambil bahan ajar mata kuliah proses stokastik, masuk ke bab tentang stationary distribution. Jadi kita sekarang sudah melihat bahwa bagaimana proses mencari data, merangkai, melihat diagram transisi, mendapatkan matriks rantai Markov, dan seterusnya. Langkah kita tentu adalah mencari matrik tahapan A ini sampai berapa tahapan sehingga nilai-nilai baris itu tidak akan berubah lagi. Nah, oleh sebab itu tentu kita akan jawab permasalahan ini dengan menggunakan R tentunya. Oke, kita coba stop share, kita masuk ke R kita buka R. Oke, kita buka R kita. Mana R kita? Ini dia R. Nah, dalam membuat R kita akan coba masukkan nilai matrik dulu, matriks rantai Markov tadi, matriks A sama dengan matriks A. Kita lihat matriks, ingat membuat matriks huruf kecil, matriks C, tentu nilainya 50 dibagi dengan 175, terus yang setelah berikutnya 125 dibagi 175, terus yang berikutnya tadi adalah 70/156, dan yang terakhir adalah 86/156. Di sini jumlah kolomnya n call-nya adalah 2, n call-nya 2, dan by row-nya true, by row equal to true. Nah, kita enter, kita lihat matriks up apa yang belum. Oh, by row, bukan biro, by row A.
Nah, ini matriks yang matriks A, matriks rantai Markov tadi. Kalau kita jumlahkan yang di atasnya memang baris pertama satu, baris keduanya satu. Nah, untuk mengintip bagaimana tahapannya dilakukan sehingga nilai setiap baris tidak berubah, kita kalikan saja. Matriks A-nya 2 tahapan, tentu perkalian 2 A kalau dalam R perkaliannya adalah persen bintang persen. Mana persen saya? Persen, oh ini pagar. Mana persen? Persen bintang persen A. Jadi kita lihat, kita intip, ternyata belum, masih angkanya masih sama, masih berbeda semua, belum ada yang sama. Kita lakukan tahapan ketiga, persen bintang persen A, kita enter, wah udah mulai, ini sudah mulai hampir sama semua tapi masih beda dalam koma. Kita lanjutkan lagi tahapan keempat, persen bintang persen A. Nah udah mulai, nampak di sini sudah mulai sama. Kita lanjutkan terus sehingga dia tidak berubah lagi, semua barisnya betul-betul sama, persen bintang persen A. Kita lanjutkan, masih belum, masih berubah. Kita lanjutkan lagi, terus kita lanjutkan sampai semua baris itu tidak berubah lagi. Persen bintang persen A. Ini tahapan ke-6, masih belum sama. Kita lanjutkan tahapan ke-7, persen bintang persen A, enter, terus lagi belum. Tahapan ke-8, persen, tahapan ke-8 persen bintang persen A, masih belum. Tahapan ke-9 kita coba, tahapan ke-9 persen bintang persen A. Wah, masih belum. Kita lanjutkan ke-10, tahapan ke-10, persen bintang persen A lagi. Nah, kita lihat tahapan ke-10 itu sudah sama semua. Angka per baris itu tidak berbeda sedikit pun. Kalau mau dilanjutkan sampai tahapan ke-11, tinggal persen bintang persen saja. Nah, tetap sama, tidak berubah. Kalau mau yang ke-12 tinggal persen bintang persen A. Tetap sama. Artinya kita sudah dapat melihat bahwa pada waktu yang panjang di kemudian hari, orang akan tetap berada di state atau di toko A itu sebesar 38%. Sedangkan pada waktu yang sama, untuk waktu yang akan datang, orang akan tetap di state 2 atau toko B, atau state 1 atau toko B adalah sebesar 60%. Jadi dari Feng Shui ala statistik ini dapat kita berikan gambaran secara akademik bahwa letak atau posisi dari toko B itu lebih strategis karena lebih tinggi persentasenya orang akan berbelanja di sana dibanding dengan yang di toko A. Nah, dari hasil ini kita coba cek ke lapangan apa yang terjadi sebenarnya. Kenapa hal ini dapat terjadi? Tentu ada jawaban-jawaban yang masuk di akal. Oleh mahasiswa kita melihat bahwa di toko B itu pelayanannya lebih ramah, dilakukan oleh perempuan, lebih ramah, terus memberikan diskon-diskon, potongan-potongan harga yang artinya mereka tidak berkeinginan meraup untung terlalu besar. Nah, jadi kita dapat melihat bahwa konsep-konsep matematik ini dapat digunakan untuk berbagai hal dalam menjawab permasalahan. Jadi sekali lagi kita sudah melihat pada kesempatan kali ini kita menggunakan teori perkuliahan tentang rantai Markov untuk membuka peluang seorang statistik itu dapat menentukan di masa yang akan datang di mana konsumen itu akan berada dalam waktu yang lama,
pada toko mana untuk berbelanja. Dan hal ini sekali lagi tentu tidak akan terbatas pada 2 state atau toko A, toko B. Mungkin nanti ada 3 state toko C, ada 4 state toko D. Ya tentu menggunakan data-data yang seperti yang dibahas. Mungkin masuk dari toko 3 belanja di toko 4, atau masuk di toko 4 belanja di toko 1. Ini merupakan hal-hal yang sangat menarik yang untuk dapat dilanjutkan untuk agar menjadikan matematika ini menjadi sangat berguna, dapat diterima dengan baik. Sekali lagi, konsep stationary distribution silakan Anda ambil di Rado Institute di www.radoinstitute.com. Di situ konsepnya jelas, bagaimana perhitungan secara matematis, penyelesaian persamaan linear non homogen tentunya untuk menjawab tahapan tadi. Tapi kalau pada kesempatan perbincangan kali ini kita tinggalkan matematisnya, kita coba berikan hal-hal yang termudah sehingga dapat dimanfaatkan dengan baik untuk menjawab permasalahan yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Oke, sekali lagi Rado Yendra bersama Rado Institute akan terus konsisten dalam membangun riset-riset mahasiswa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.